Kamu tidak selalu fi salatika di dalam melaksanakan salatnya kamu ala qiraati suratin makhsusah atas membaca surat secara khusus ba'dal Fatihah setelah surat Al-Fatihah illa kecuali in warada syar'u bih jika telah datang daripada syariat periwayatannya. Wadzalika dan itu kaqiraati seperti bacaan alif lam mim sajdah dan wahal ata alal insan surat ad-dahr atau surat al-insan fi subhi yaumil jum'ah ada di dalam melaksanakan sholat subuh pada hari Jumat. Disunnahkan pada sholat selain sholat jenazah untuk membaca surat di rokaat pertama dan rokaat kedua setelah surat Al-Fatihah. Surat ini janganlah kamu buat khusus secara khusus. Bacanya cuma inna a'tainakal kautsar saja. Kenapa? Cepat. Misalnya. Jangan. Tetapi ambil beberapa begitu. Kecuali yang datang riwayat Nabi melaksanakan itu. Seperti riwayat Nabi SAW membaca surat Alif Lam Mim Sajdah pada hari Jumat di sholat subuh. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah kana Nabi SAW yaqra'u fil jum'ati fi salatil fajri Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah wa hal ata'al insan hinum minad dahri. Nabi itu sholat subuh pada hari Jumat baca Alif Lam Mim Sajdah, dan yang kedua hal ata'al insan atau surat al-insan, ada menyatakan surat ad-dahr. Bukan dilarang, tetapi setiap surat Al-Quran itu memiliki keunggulan. Karena itu kalau kamu melazimi hanya satu surat itu saja, nanti yang lainnya enggak dapat keutamaan-keutamaannya. Sama dengan vitamin. Vitamin itu kan ada vitamin A, ada vitamin B, ada vitamin C, ada vitamin D, semua itu diperlukan oleh anggota badan saja. Lah kalau kebanyakan vitamin A aja, akhirnya kekurangan vitamin yang lainnya. Begitulah juga kita. Di dalam membaca surat-surat Al-Quran itu mempunyai keutamaan sendiri. Nanti akan kita teruskan. Wahdar an tudawima fi salatika ala qiraati suwaril qasira. Hati-hatilah kamu selalu di dalam salat kamu hanya membaca as-suwaril qasira, surat-surat yang pendek. Kal kafirun seperti surat al-kafirun, wal ikhlas surat qul huwallahu ahad, surat ikhlas, wal muawwidatain qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Jangan dibiasakan baca surat yang pendek-pendek aja. Ya baca yang agak panjang.
Nanti kalau sudah kebiasaan yang pendek, Anda nggak kerasan dalam sholat. Cari sholat yang paling cepat, yang kilat, yang ngebut, yang ngepot. Ini nanti akhirnya menjadi satu kebiasaan kamu. Cuma rupanya kebiasaan ini bukan kebiasaan orang awam. Kebiasaan ini justru dikerjakan oleh para imam. Akhirnya makmumnya semakin parah. Makmumnya bawa jam, dimeniti. Jadi seperti start untuk lari cepat gitu. Wah, di sana lebih cepat 5 menit. Di musola itu lebih cepat 10 menit. Lah kalau udah demikian, bukan kesempurnaan sholat yang dicari, kecepatan sholat yang dicari. Itu namanya sholat maraton. Ini nggak benar. Innamas sholatu tamaskunun wa takhasyu'un wa takhaddu'. Sholat itu harus tenang. Sholat itu harus khusyuk. Sholat itu harus rendah hati. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur untuk beberapa sholat ada yang dibaca dengan tiwalul mufassal, ada yang dibaca dengan awsatul mufassal, ada yang dibaca dengan gisarul mufassal. Kalau sholat subuh baca surat-surat yang agak panjang, bukan yang terlalu panjang seperti surat Al-Baqarah. Akhirnya kunutnya jam 6 pagi nanti. Salat subuh membaca tiwalul mufassal, surat-surat yang agak panjang lah. Ulama di situ banyak berbeda pendapat. Yang dimaksud tiwalul mufassal apa? Banyak berbeda pendapat. Tapi yang jelas ada menyatakan dari surat Hujurat sampai surat Amma Yatasaalun. Itu dianggap sudah panjang. Baca itu. Untuk sholat asar dan sholat isya membaca tengah-tengah mufassal. Tengah-tengah mufassal itu mulai Amma Yatasaalun, surat Amma sampai surat Wadduha. Sabbihisma, hal ataka al-insya, hal atal insan, dan seterusnya. Itu termasuk tengah-tengah. Untuk sholat maghrib baca gisarul mufassal, surat-surat pendek mulai Wadduha sampai akhir Quran. Paham nih ya? Diatur begitu. Sehingga juga tidak terlalu lama, tapi tidak terlalu cepat begitu. Baik. Wa in kanat imaman, wa in kunta imaman, dan jika kamu menjadi seorang imam, fal masiru ila takhfif al mandub ilaihil imam ila hadis Mu'adz radhiyallahu anhu. Maka yang menjadi untuk meringankan salat yang disunnahkan bagi imam yaitu hadis Mu'adz radhiyallahu anhu. Dasarnya adalah hadis Mu'adz. Imam enggak boleh terlalu panjang karena ada dasar yaitu hadis Mu'adz. Wa huwa annahu apa sih? Amma gauman, sesungguhnya Mu'adz radhiyallahu anhu ini mengimami sekelompok manusia. Fa'atala alaihim jiddan, maka memanjangkan sholat si Mu'adz bin Jabal ini, ngimami orang-orang itu panjang sekali. Imam Mu'adz bin Jabal menikmati ibadah panjang, dinikmati sama Mu'adz.
Fasyakahu rajulun minhum ila Rasulillah, maka mengadu terhadap si Mu'ad ini sholatnya yang panjang, seseorang di antara yang hadir sholat bersama Mu'ad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lapor, ya Rasul, nggak kuat sholat di belakang Mu'ad ya Rasul. Gimana sholat sendiri ya Rasul? Gimana kalau kita sholat di rumah ya Rasul, nggak di masjid, kepanjangan. Faqala lahu alaihi salatu wassalam, maka Nabi berkata kepada si Mu'ad, afatan anta ya Mu'ad, apakah engkau akan membuat fitnah, menjadi tukang fitnah di dalam urusan agama wahai Mu'ad? Maksudnya gimana? Kalau udah imamnya terlalu panjang, dianggap sholatnya ini ajarannya panjang-panjang begini, sehingga orang dia menilai, oh sholatnya Islam payah. Kalau jadi orang yang baik itu soro ya, berdiri aja sampai geringgingan misalnya. Apakah engkau akan menjadi tukang fitnah terhadap agama wahai Mu'ad? Iqra bisabbihil a'la, baca sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wadduhaha wallaili idza yaghsha, surat yang tidak terlalu panjang tapi tidak terlalu pendek. Baca yang model begitu Mu'ad, jangan surat Al-Baqarah. Tobat nggak sholat orang, bukan tobat maksiat. Karena itu seorang imam harus dia tadi itu memperhatikan keadaan si makmum. Nah, khususnya sholat wajib, jangan panjang-panjang. Yang wajar lah kalau sholat tadi itu, ya itu yang diatur oleh Nabi itu paling tepat. Nah, dari hadis Mu'ad ini diambil beberapa faedah bahwa tidak benar orang tadi itu membuat sesuatu yang melebihi ajaran. Maksudnya, kalau kamu tadi itu diatur baca surat ini, bukan yang semakin baik itu semakin panjang, enggak. Kalau sholat sendiri terserah. Permasalahannya kamu melibatkan orang awam, orang umum. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, fa inna fihimul marid wa fihim dal haja. Di belakang kamu itu ada orang yang sakit mungkin yang jadi makmum. Lah kalau kamu tadi itu panjang kan berarti kamu mengganggu dia. Di belakang kamu itu ada yang orang punya hajat, mungkin dia dokter ditunggu pasien. Akhirnya pasiennya semakin parah gara-gara kamu. Mungkin dia bidan yang dia ditunggu orang yang mau melahirkan, akhirnya orang melahirkan lebih dulu nantinya. Mungkin dia tadi itu adalah seorang pegawai yang waktunya terbatas, nanti akhirnya bisa dipecat gara-gara kamu. Karena itu kalau sholat bersama orang-orang ada di masjid, di fasilitas umum, kamu jadi imam, perhatikan keadaan makmum. Jangan akhirnya makmumnya pegel sama kamu. Paham nih ya? Nah, diceritakan ada orang sholat, ya gitu, bacanya panjang. Setelah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Baqarah. Apa Al-Baqarah itu artinya? Sapi betina. Sapi betina. Ini orang baru tobat. Mungkin sholat yang pertama ini. Sampai salam udah munggus-munggus orang ini. Ini baca surat apa kok panjang? Ini surat Al-Baqarah. Yang dibaca surat Al-Baqarah. Nanti sholat berikutnya yang dibaca surat apa? Surat Al-Fil. Apa Al-Fil? Gajah. Dia bandingkan sapi betina aja panjangnya segini ya, apalagi gajah, tentunya tambah lama itu. Udah akhirnya nggak mau sholat lagi udah dia. Karena itu jangan kita membuat hal-hal yang bisa membuat resah orang awam. Ini namanya membuat fitnah.
Kadang-kadang membuat acara pengajian sampai 3 jam. Mulai melek sampai ngantuk, sampai melek maning. Akhirnya orang males mau mendengarkan ceramah tadi itu. Lebih baik orang menunggu kapan lagi daripada kapan berhenti. Kan gitu? Kapan lagi daripada kapan berhenti. Nah cuma kalau sudah pendek saya tetap tidur, ini yang nggak beres ini. Ini harus raut air panas ini. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu sebenarnya ya, kalau kita mau berbicara tentang masalah sholat, filsafat sholat. Sholat ini adalah gambaran hidup bermasyarakat yang sempurna. Ada imam, ada makmum, ada muadzin, ada yang qomat, kan gitu. Ini gambaran bagaimana hidup bermasyarakat. Imam itu gambaran pemimpin. Makmum itu adalah gambaran daripada rakyat. Muadzin itu tukang adzan gambaran daripada ulama yang berseru. Yang qomat itu adalah gambaran daripada aparat yang dia tadi itu siap siaga. Paham ya? Seorang muadzin, maka dia tadi itu di dalam berseru, di dalam mengajak-ngajak dengan bahasa yang tertentu, mengajak orang secara umum dengan bahasa tertentu. Bahasanya apa di situ? Pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah, marilah kita mengerjakan salat. Hayya 'alal falah, marilah kita menuju kepada kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ulama di dalam berselu, di dalam berdakwah, hendaknya dia tadi itu dengan bahasa adzan. Pertama, manusia diajak mengagungkan Allah, mentakzim Allah dan mengagungkan syiar-syiar Allah. Wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Gimana kalau masjid dia mengagungkan masjid, masuk dengan sopan, dengan kaki kanan, dengan tahiyatul masjid. Gimana dia membaca Quran, dia mengagungkan Al-Quran, membawa Quran dengan bagus, cara duduknya dengan sopan, bersiwak, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, membaca dengan tadabbur. Gimana dia tadi itu bertemu orang tua, gimana dia itu melihat Ka'bah, gimana dia tadi itu terus mengagungkan yang diagungkan oleh Allah. Paham ya? Baik. Kemudian berseru dengan tauhid, mengajak orang bertauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Ajak orang untuk mentauhidkan Allah. Yang non muslim diajak, ayo. Jadikan kamu orang yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan tidak berdaya, tidak ada Tuhan yang di lubung laler. Enggak ada Tuhan tadi itu yang dibuat, yang dibuangi kotoran oleh cecak misalnya. Enggak ada Tuhan itu bisa digambar, enggak ada Tuhan itu berupa bentuk jasad yang disaksikan kasat mata manusia. Asyhadu an la ilaha illallah, ngajak orang untuk mentauhidkan Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ngajak orang percaya dengan Rasulullah dan ngikuti akhlaknya Rasulullah, ngikuti ajarnya Rasulullah. Kemudian diajak orang untuk menjaga sholat, hayya 'alas sholat, diajak orang untuk sholat, rajin sholat. Asyhadu anna hayya 'alal falah, diajak orang menuju kemenangan. Gimana menjadi orang menang? Harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
harus melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya ulama, jika dengan itu di dalam dakwahnya, dalam berserunya, insya Allah nggak ada tukaran ini orang awam ini. Ada nggak di adzan tadi itu, hayya ila partai fulan, hayya ila organisasi fulan? Ada itu semuanya. Karena itu, ketika seorang ulama dia tadi itu dalam berdakwah mengikuti filsafat adzan, maka insya Allah akan diterima dari seluruh golongan, dan itu akan bermanfaat. Masjidnya jadi ramai, semua orang bisa bertakwa kepada Allah, semua orang mengagungkan Allah setiap saatnya, dan mantap imannya kepada Allah dan Rasulnya, tauhidnya dan syahadah nubuahnya kuat dalam hatinya. Nah ini baik. Yang komat itu adalah gambaran daripada apa? Aparat atau pejabat. Komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ayo, udah didirikan salat. Udah dekat waktunya salat. Bangun, bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bangun semuanya. Begitulah juga aparat, pejabat, dia harus tanggap setiap saatnya. Dia harus melihat waktunya, ini waktunya harus siap siaga, ini waktunya harus dimulai. Ayo, ayo, sekarang sudah waktunya kita bayar utang, bayar pajak, misal nih ya. Ayo, sekarang sudah waktunya kita untuk memperhatikan negara kita, daerah kita, keamanan daerah kita. Semuanya langsung siap siaga, begitu. Semuanya menyambut berdiri. Cuma dengarkan baik-baik, aparat harus berdiri duluan. Ada orang komat sambil duduk. Sebelum yang lainnya berdiri, dia berdiri ngajak. Dia memulai. Nih, aku berdiri dulu. Ayo berdiri. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ayo, salatnya udah dekat, ayo berdiri. Dia udah berdiri duluan. Pejabat juga begitu. Aparat juga begitu. Jangan aparat menyatakan memberantas, pejabat menyatakan memberantas korupsi, tapi dia koruptor. Nggak bisa. Membahas sabu-sabu, ganja, narkoba, tapi justru dia temanan dengan bandar narkoba. Membahas kerusuhan, jangan sampai ada kerusuhan misalnya, tapi dia membekengi perjudian misalnya. Ini nggak bisa, Mas. Silakan Anda mengajak masyarakat supaya menjaga daerahnya. Silakan Anda mengajak masyarakat untuk betul-betul jangan sampai dia tadi itu curang di dalam membayar pajaknya. Tapi kau jujur, oh. Kamu yang jujur, kamu yang harus menjadi contoh, kamu harus berbuat lebih dahulu. Silakan kamu menyatakan jangan sampai Pasuruan ini, misalnya Indonesia ini ada kerusuhan, ada perjudian. Kamu jangan bekengi perjudian. Lah kamu yang pakaian seragam bekengi. Mana mungkin itu akan terjadi? Silakan DPR itu mengatakan masyarakat harus begini, harus begitu. Tapi kau jadi contoh. Orang disuruh sabar, orang suruh sadar utangnya negara harus segini, harus segitu. Tapi kamu mobil dinasnya ganti terus. Tapi kamu bayarannya naik terus. Ya nggak bisa. Wakil rakyat harus dia melambangkan keadaan rakyat. Kalau rakyatnya itu kurang makan, wakilnya harus kurang makan. Wakil. Kalau rakyatnya itu miskin, wakilnya harus miskin sebetulnya. Ini enggak. Rakyat semuanya nggak punya mobil, nggak apa-apa. Saya mewakili naik mobil, gitu. Rakyat semuanya nggak punya duit, nggak apa-apa. Saya mewakili yang punya duit. Ya kan nggak beres kalau begitu itu.
Orang yang qomat gambaran daripada aparat dan pejabat. Berdiri dulu, jadi contoh dulu, baru mengajak yang lainnya. Kemudian sepakat satu yang jadi imam. Ada imam dua? Nggak ada imam dua. Satu yang jadi imam. Begitulah juga pemimpin satu, jangan lebih. Cuma yang maju jadi imam harus pilihan. Bacaannya harus fasih. Paham ya? Dites dulu, bacaannya harus fasih. Orangnya, akhlaknya harus bagus. Dia tadi itu mau peduli dengan makmum. Karena itu kalau sholat jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Peduli dengan makmum, tahu keadaan makmum. Sebelum memulai sholat, diperhatikan soft-softnya yang rapi. Luruskan, rapatkan itu dan ini. Begitulah seorang pemimpin. Dia peduli dengan rakyatnya, tahu rakyatnya ada yang butuh, rakyatnya ada yang perlu dibantu, rakyatnya ada yang sakit, rakyatnya ada yang melarat, rakyatnya ada yang terus demikian. Kemudian dia setiap saatnya selalu perhatian yang lurus, dilihat. Jangan pemimpin tadi itu dikawal jalan wing, dia nggak paham bahwa di situ ada yang minta di lampu isyarat itu, di lampu perapatan itu. Coba kamu nggak usah dikawal, biar tahu banyak pengamen rakyatmu. Coba kamu lihat itu, ada di jalan-jalan banyak yang mengemis itu. Kenapa bisa begitu? Ente pemimpinnya. Paham ya? Perhatikan, jangan asal kamu Allahu Akbar berantakan masih softnya. Allahu Akbar nggak lurus masih softnya. Begitu juga, jangan kamu mulai pemerintahan tapi kamu tadi itu tidak merapikan dulu. Rapikan dulu. Paham ya? Baik. Ini pemimpin. Kemudian makmum itu patuh dengan pemimpin rukuk, imamnya rukuk, makmumnya ikut rukuk. Kalau sudah baca Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, makmumnya serentak amin. Begitulah juga seorang rakyat tadi itu, kalau sudah pemimpinnya itu bagus, ketika dia tadi itu membina, mengajak rakyatnya, amin, siap. Kalau dia tadi itu ngasih contoh, ayo kita rukuk, ngasih contoh. Nih bupati sama wali kota misalnya kepingin pertanian di Pasuruan itu adalah bagus, ngasih contoh, maju loh. Misal, paham ya? Artinya hal yang demikian ini harus dimulai oleh kamu, wahai pemimpin. Rakyat kamu akan ngikuti kamu nantinya. Lah wong rapat tidur turu kabeh. Nggak bisa kalau model begitu. Ketika sudah balance, terus gerakan imam diikuti oleh si makmum rapi semuanya sampai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Makmum pemuja menyatakan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Begitulah juga ketika dipilih jadi pemimpin, dia melaksanakan tugas dengan bagus, aparatnya dia menjadi contoh, pejabatnya jadi contoh dengan baik, kemudian makmumnya rakyatnya mendukung. Selesai masa tugasnya, dia menyatakan selamat, daerah kita bagus, selamat semuanya, aman semuanya, dapat rahmat semuanya, berkah semuanya. Makmum pun menyatakan selamat, kamu jadi pemimpin yang bagus, kamu mendapat rahmat Allah, kamu dapat berkah Allah. Allah nikmat kalau begitu. Karena itu seharusnya pejabat wajib sholat berjamaah, seharusnya ya. Ya enggak kita katakan wajib, seharusnya mereka sholat berjamaah dan dia memahami, kamu awas loh ya, ini sholat adalah betul-betul gambaran bermasyarakat yang bagus. Nah, kita nggak diperhatikan itu sholatnya, jadinya begini ya. Baik, nah, tinggal sedikit saya teruskan dulu. Wa man nadhara fi kutubil athar, siapa orang yang melihat, memperhatikan di kitab hadis, ya,
arafa ma gulna, atau di kitab-kitab yang menerangkan tentang itu, maka dia akan mengenal apa yang aku ucapkan. Wa qad ruwiya, dan telah diriwayatkan anna akhir salatin shallaha Rasulullah SAW bin nas, bahwa terakhir salatnya Nabi SAW dalam mengimami manusia. Shallabi itu berarti ngimami. Salat al-maghrib yaitu salat maghrib. Terakhir Rasulullah ngimami salat maghrib. Setelah itu beliau meninggal dunia. Qara'a fiha, Nabi membaca di surat maghrib bil mursalat urfa, dengan surat al-mursalat. Wallahu yahdi man yasha ila shiratim mustaqim. Salat ini memang luar biasa, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam terakhir yang dipesan sama umatnya, as-shalah as-shalah wa ma malakat aimanukum. Udah dalam keadaan sekarat Rasulullah. Tapi Rasulullah itu masih bergerak mulut beliau. Sayyidina Ali curiga, ini pasti ada yang mau disampaikan dari zaman Nabi. Didekatkan sama Sayyidina Ali. Telinganya didekatkan. Terdengar suara as-shalah as-shalah wa ma malakat aimanukum. Umatku salat, salat, jangan ditinggalkan salat. Dan yang bagus sikapnya terhadap orang yang dalam kekuasaan kamu. Orang-orang yang enggak berdaya, budak-budak kamu, jangan ditelantarkan, jangan ditekan, jangan ditindas, bantu mereka. Dua hal yang dipesan oleh Nabi. Salat jangan ditinggalkan, dan dua, rahmatlah kamu, perhatianlah kamu terhadap orang yang sudah kepepet, orang yang tidak berdaya. Itu harus kamu tolong. Allahu Akbar. Lu lihat bagaimana rahmatnya Rasulullah ya. Sampai beliau meninggal dunia, itu yang dipesankan oleh umatnya. Karena itu kalau ada orang nggak sholat, ini benar-benar dia tadi itu, selain dia tidak menghargai nabinya, dia adalah orang yang tidak perhatian dengan dirinya. Tahukah Anda bahwa sholat itu bukan karena Allah perlu kamu sembah. Sholat itu sebenarnya adalah manfaat untuk diri kamu. Manfaat untuk diri kamu. Kalau kamu dikasih waktu, tuh lihat bagaimana presiden itu. Kalau hari raya open house, istananya dibuka. Ribuan orang berjejal ingin salaman tok sama presiden, setahun sekali. Perlu salaman tok. Difoto, mesem. Paham ya? Bangganya setengah mati. Malah fotonya digedekan sampai anak turunannya supaya ngelihat, nih bapakmu pernah salaman sama presiden seumur sekali. Bangganya setengah mati. Allah juga demikian kepada hambanya. Kamu bisa menghadap kepada Allah sehari 5 kali dalam sholat, 5 waktu minimal. Jika kamu melaksanakan dengan sunnah, berkali-kali kamu menghadap kepada Tuhanmu Allah. Kok nggak ada yang masuk? Kok nggak pol masjid ini? Kok kotong belum? Anda tidak menghargai dengan Tuhan kamu. Sebenarnya satu kesempatan. Tahukah kamu, kalau kamu tadi itu punya masalah dalam kesehatan kamu perlu konsultasi kan dengan dokter. Dok, apa yang saya harus lakukan? Kok saya merasa dada saya, perut saya, kepala saya. Kalau kamu itu ada masalah dalam rumah tangga, mungkin kamu perlu konsultasi dengan orang yang bijaksana. Gimana? Saya ini punya masalah dengan anak saya, istri saya, suami saya. Kalau kamu tadi itu punya masalah dalam pekerjaan kamu, perlu konsultasi. Dalam kehidupan kamu yang banyak masalah, maka kamu diajak untuk munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap saatnya salat, Allahu Akbar, kamu langsung munajat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk meluapkan segala keperluan kamu kepada yang Maha mampu, Maha bisa atas segala hal. Loh, kenapa tidak kamu manfaatkan? Itu untuk diri Anda. Tahukah yang Anda minta? Yang Anda minta ada di situ.
kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kamu memberi kepada Tuhanmu. Saya ini memberi kamu, enggak. Tetapi kamu diajak, ayo minta, malah diajari, minta yang paling penting, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beri aku petunjuk untuk bisa menjalani jalan yang lurus. Tahu jalan yang lurus enggak? Bukan tol. Jalan yang bisa mengantarkan kamu ke surga, yaitu jalan orang yang Allah berikan nikmat, para nabi, para rasul, dan orang-orang yang soleh. Bukan jalannya orang yang sesat, orang Nasara, bukan jalannya orang dimurkai oleh Allah, orang Yahudi. Kenapa? Yang diminta itu adalah petunjuk dulu, hidayah dulu. Kok tidak duit dulu? Kenapa? Saudara, Islam itu mengajak Anda untuk menjadi orang yang selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia. Jangan bahagia tapi nggak selamat. Inti main judi, minum khamr, diskotik. Kamu tadi itu merampok, membunuh. Mungkin kamu bahagia tapi kamu nggak selamat. Korupsi, mungkin kamu bahagia tapi nggak selamat. Ada selamat tapi nggak bahagia. Tapi Islam selamat dan bahagia. Contoh, perempuan yang hamil melahirkan anaknya, gagal mati anaknya, atau misalnya ada permasalahan sampai akhirnya dia selamat tapi nggak bahagia, anaknya mati. Tapi Islam tidak menjanjikan selamat dan bahagia. Mungkin sementara karena pengetahuan atau nafsu kamu menganggap itu tidak bahagia. Anak kecil ini kalau disuruh giat belajar, suruh ngapalkan, dia menyatakan, aku kok dipaksa terus ya. Tetapi sebenarnya itu adalah menjanjikan selamat dan bahagia. Selamat daripada kebodohannya, bahagia kalau dia pintar. Mungkin anak kecil ini kalau mau disunat, dia menyatakan, aku kok disakiti, aku kok diiris anggota badanku misalnya. Tapi itu menjanjikan selamat dan bahagia. Begitulah ajaran agama. Kamu diajarkan sholat, kamu diajar puasa, kamu diajar itu, kamu itu supaya selamat dan bahagia. Nih puasa itu lapar ya, haus, rasanya mungkin tidak enak, tetapi membuat kamu selamat dan bahagia. Selamat kenapa? Ternyata dalam puasa bisa membuat kamu sehat. Bahagia karena nanti di akhirat kamu akan mendapatkan pahala besar dan masuk surga. Karena itu ibadah syariat yang Allah aturkan kepada kamu tidak sedikit pun karena Allah memerlukan itu semuanya dari kamu. Tidak sedikit pun karena Allah membutuhkan itu daripada kamu. Itu adalah Allah sebenarnya memberi peluang. Ayo, dekatkanlah dirimu kepadaku. Ini saat kamu mendapatkan rahmatku. Ini saat kamu bisa bermunajat kepadaku. Ini saatnya kamu bisa mengadu kepada aku. Ini saatnya aku memberi dan menolongmu. Begitu. Karena itu jangan sekali-kali kita malas. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat dalam hati kita. Menjadikan kita orang yang beruntung, orang yang selamat dan bahagia dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma